Om Reumi, dan di samping saya ada Jabir. Jabir, Bang Jabir atau Kak Jabir. Boleh. Oh, boleh Jabir. siapa saja. Jabir. Boleh dipanggil apa aja, Iya. asal jangan dipanggil sayang gitu. Oke, iya Bang. Ngobrol sore kali ini ya, Bang. Aku itu mau tanya gini Bang. Apakah Abang itu setuju pria itu tidak boleh menangis? Itu kebanyakan orang salah anggapan. Oke, salah anggapannya itu Salah kenapa? anggapan seolah-olah ya pria itu harus perkasa, dan perkasa itu salah satu simbolnya tidak boleh mewek, Iya, tidak boleh bersedih, Bener. harus jauh dari hal-hal yang bersifat feminim. Padahal kalau dalam kaidah sufi ya, puncak laki-laki itu pada kelembutan, puncak perempuan itu pada keperkasaan. Oh, berarti Dia terbalik. Justru itu terbalik ya? Terbalik, karena justru perempuan itu yang harus perkasa. pada puncak ya, puncak perjalanan. Karena puncak dia kan sudah awal sudah lembut, sudah Oke, feminim. Oke, Nah, puncaknya itu harus maskulin. oke, Laki-laki itu sejak awal maskulin, puncaknya itu harus feminim. oke. Kenapa bisa seperti begitu? Itu untuk penyimbangan. Oh, oke, penyimbangan. Penyimbangan. Jadi Oke. penyimbangan dimensi di dalam diri manusia. Sejak awal saya sebagai laki-laki ada sifat maskulin yang sudah inherent ya. Makanya kalau kita lihat permainan anak kecil, ya dia dengan perempuan kan pasti beda ya. Iya, betul. Pada anak kecil, Iya, pilihannya pasti beda. Betul, itu dari permainan, ya, dari warna juga warna kan. juga. Itu biru itu laki-laki, Nah, pink itu perempuan, gitu kan. Itu Oh, permainan mungkin kalau laki-laki pilih mobil, gitu kan, perempuan pilih mungkin boneka, boneka. gitu. Jadi sejak awal ini menunjukkan bahwa laki-laki itu sejak awal memang maskulin, Oke. perempuan sejak awal feminin. Nah, seharusnya dalam perkembangan rohaniahnya itu biar sempurna, laki-laki harusnya sampai puncaknya itu justru feminim. Oh, Gitu. unik ya di sini ya. Itu berarti salah satu contohnya kalau misalnya pria ini kan dia sejak awal itu maskulin, Maskulin. ya. Tapi pada saat puncaknya itu Ya, perjalanan akan menjadi jiwanya harusnya feminim. menjadi feminim. Ditandainya itu dengan apa? Ditandanya dia lebih lembut, Oke. gitu. Ya, jadi kalau ada misalnya suami istri lagi ini ya, justru laki-laki mendominasi, itu sebenarnya belum, laki-lakinya itu belum menunjukkan, jiwanya belum matang. Oh, bukankah laki-laki itu kan kepala keluarga, imam dan Iya. lain sebagainya gitu. Iya. Artinya kan dia yang harus melit familinya gitu. Betul. Tapi kalau dia melakukan KDRT, ucapannya keras kepada keluarganya, tidak begitu peduli, artinya Oh, justru itu lemah ya laki-laki Lemah, di nah. situ. Wow. itu justru lemah. Wow. Itu lemah. Ya, untuk pria-pria di luar sana, please sayangilah istri kalian. Jangan ringan tangan, tapi ringan tangan untuk memberikan uang saja. Gitu. Oke, nah ini menarik dengan konsep sufi, ya Iya, kan? iya. Terus sufi itu sebenarnya apa sih, Kak? Sufi itu banyak definisi sebenarnya tentang sufi. Kira-kira mungkin ada 100 bahkan definisi. 100 definisi? Tapi saya ada satu yang saya suka, ada dua sebenarnya definisi yang saya suka. Yang pertama adalah sufi itu hatinya bersama Tuhan, tubuhnya sibuk melayani makhluk. Oh, hatinya bersama Tuhan, tubuhnya Dia sibuk sibuk melayani untuk melayani makhluk. Wow, ini sangat dalam sekali. Iya. Maksudnya seperti apa ini, Pak? Jadi kita kan selalu ada dua dimensi dalam diri ya. Kalau dalam sufi ada yang disebut batin, disebut ruh, tubuh ya dimensi luar. Nah, dan yang harus mengontrol luar ini dimensi batin kita, Oke. dimensi batin. Nah, Oke. kalau hati saya selalu mengingat Tuhan, maka otomatis saya mudah melayani makhluk. Oke. Tapi kalau dari awal hati saya isinya hanya kerakusan, kekejaman, gitu, keserakahan, kezaliman, kezaliman. keangkuhan. Nah, otomatis saya tidak akan peduli dengan orang fakir, orang miskin, dan makhluk dan semuanya. Oke. Gitu. Berarti dengan kata lain tuh orang yang kasar, yang serakah itu berarti di hatinya tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Nah itu, dengerin itu. Harus ada Tuhan dulu, baru kita bisa melayani Ya, sesama. betul. Gitu. Wow, ini Betul. keren sekali ya. Berarti kembali lagi nih, berarti
pria itu tidak selamanya dia adalah seorang Ultraman. Oh iya. Gitu. Iya. Dia kadang-kadang juga bisa punya sisi feminis. Iya. Gitu. Entah itu menangis, Betul. entah itu dia bisa bersikap lembut untuk orang lain. Jadi kita tahu bahwa semua di dalam diri kita ini kan, kalau dalam pandangan Sufi Pak ya, ada sifat-sifat Tuhan. Oke. Nah, sifat-sifat itu ada dua, Jamal, Jalal, atau feminim, maskulin. Nah, manusia sempurna itu ketika dua-duanya menjelma di dalam dirinya. Jadi kadang dia jadi seorang raja, kadang dia jadi seorang hamba, kadang dia seorang menteri yang menasehati. Oke. Berarti dia itu tidak harus menjadi seorang pemimpin setiap hari ya? Nggak bisa. Dan itu nggak bisa. Wow, ini menarik banget ini. Konsep Sufi, ini menarik sekali loh. Oh, gitu ya. Gitu. Berarti dia harus pintar-pintar menempatkan diri kapan dia menjadi seorang pemimpin dan pelayan. Pelayan. Gitu. Pelayan, hamba, melayani yang lain. Dia bisa duduk sama yang lain. Jadi dia, kalau dia hanya di atas, ya dia tidak akan tahu seperti apa orang-orang yang di bawah. Oke. Berarti apakah konsep Sufi ini juga berlaku dengan perempuan juga? Oh iya, pasti gitu. dong. Berarti sah kalau misalnya perempuan itu bisa menjadi pemimpin? Sangat. Okay. Sangat. Gitu. Dan kalau perspektif saya sih, kalau pun toh ada pembatasan dalam perempuan ya, itu hanya pembatasan dalam konteks kepemimpinan dalam ritual ibadah. Oh, hanya di dalam segi ritual ibadah. Tapi itu politik aja. silahkan. Mau jadi presiden silahkan, jadi menteri silahkan, jadi ini. Karena itu urusannya politik. Oke. Berarti sebenarnya nih perempuan dalam konsep Sufi ini sudah apa ya? Sudah mengalami emansipasi juga ya kan? Sangat. Oh, sangat. Keren. Sangat. Karena sejak awal para Sufi yang meyakini hakikat manusia itu pada ruh. Dan ruh itu tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Iya. Oke. Jadi yang disebut laki-laki perempuan itu tubuh. Tubuhlah yang disebut laki-laki, tubuhlah yang disebut perempuan. Tapi ruhnya sama. Oke. Semua sama. Oke. Jadi dari dimensi ruh tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Semuanya sama sebagai human, sebagai manusia. Sebagai manusia. Oke, gitu. Tidak ada perbedaan hanya karena kamu perempuan, kamu cukup hanya sampai jadi wakil, dan saya laki-laki, jadi saya yang menjadi leader. Wow, gitu. Luar biasa sekali. Nah, itu keren banget obrolan kita di sore hari ini. Sudah ada siapa saja, Kak? Silakan disapa. Di situ. Oh ya. Ada Sri. Halo Kak Sri. Kemudian Ada siapa lagi nih yang kita lihat ya? Liz. Oke, halo Kak. Silakan bagi yang mau bertanya atau ada pertanyaan silakan langsung chat di kolom komentar. Silakan bertanya apapun dan kita pun akan menjawab dengan jawaban apapun. Ada nenek bercucu 5 juga. Nenek bercucu 5. Wah, luar biasa sekali nama akunnya ya. Nenek bercucu 5 gitu. Iya, oke. Berarti kita kembali lagi ya. Pokoknya pria itu sah untuk menangis, pria itu sah untuk menikmati sisi femininnya, melankolis juga, romantis. Oh, romantis. Oke. Berarti kalau misalnya pria itu dia bersifat melankolis itu tidak tergantung dari orientasinya, gitu ya. Maksudnya orientasi berpikirnya karena mungkin dia merasa dia melankolis itu dia tidak sah menjadi seorang pria. Gitu. Nah, ini karena ini tuh kerap sekali tuh saya lihat di Instagram atau di TikTok atau di Facebook itu selalu mengatakan bahwa pria itu tidak bercerita. Gitu. Pria itu tidak bercerita gitu. Pria itu diam saja gitu. Nah, itu apakah itu seperti begitu tapi juga? kalau ini dimasukkan dalam film memang asik sih. Iya. Maksudnya biasanya memang bahkan film menggambarkan pria itu selalu diam, cuek ya kan? Kalau ada derita dia diam aja, dia menyimpan gitu dan seterusnya. Itu memang tergambarkan dalam film-film ya. Iya. Memang kalau scan-nya itu memang lebih asik sih digambarkan seperti itu. Tapi itu tidak humanistik ya, memandang manusia seperti itu. Itu sebenarnya perspektif masyarakat kan kita kan yang membuat persepsi itu dan kita social konstruktif kan. Ya, jadi kita menstruktur itu dan kita lekatkan itu kepada ya pria harusnya seperti ini. Oke. Gitu. Tapi kita makanya dari sosial konstruk itu
ini menyebabkan kita tidak pernah melihat manusia sebagaimana manusia. Oke. Kita hanya melihat, oh dia orang Papua, oh dia orang Sunda, oh dia orang Jawa, oh dia ada orang Bugis. Kita tidak pernah melihat manusia sebagaimana manusia. Betul. Gitu kan? Jadi artinya sejak awal sebenarnya pikiran kita tidak genuine. Iya. Kita Gitu. terdestruksi oleh hal-hal yang kita ciptakan sendiri. Betul. Dalam Pelebelan ada di dalam, pelebelan. iya kan, itu masyarakat gitu. Kita hampir tidak pernah jernih melihat manusia sebagaimana manusia itu sendiri. Oke. Mulai dari alirannya, agamanya, dan seterusnya. Kita semua terdestruksi. Ya sudah terdestruksi gitu. Jadinya ketika kita sudah punya basic pemikiran seperti kayak gitu, akhirnya ketika kita melihat sesuatu itu kita pakai value itu yang sudah ada. Sudah ada. Gitu. Iya. Padahal aslinya itu manusia, ya manusia. Manusia. Gitu. Dia Manusia. tidak tidak dilihat sebagai seorang yang punya budaya sendiri, Iya. adat istiadat sendiri, agamanya apa, rasnya apa, sukunya Iya. apa ya. Iya. Oke, jadi beragam. Iya. Oke, ada pertanyaan? Dari Dari Melandelgonesia. Oke. Pertanyaannya apa? Oke, nah ini menarik ini. Apa itu Kayaknya lebih berhak jawab melankolis? nih. Apa itu melankolis? Gitu. Melankolis total disingkat. itu alirannya metal. Melankolis total. Oke, silakan Pak Ustadz. Saya mungkin tidak berhak ya untuk menjawab khususnya melankolis karena saya tidak dalam posisi dalam definisi itu sebenarnya. Tapi saya lebih suka istilah dia hanya bagian dari sifat-sifat yang kita sebut dengan feminim ya. Iya. Melankolis itu kan sesuatu yang kita mudah untuk melibatkan perasaan ya. Dikit-dikit saya melihat misalnya ada mawar itu, sedikit saya berpuisi tentang itu. Biasanya itu yang kita sebut melankolis ya. Oke, melankolis betul. Saya melihat satu pemandangan yang indah gitu dari jauh. Kemudian itu mempengaruhi dimensi jiwa saya sehingga melahirkan entah satu bait puisi dan seterusnya. Jadi melankolis itu lebih kepada menyimbolkan tentang kelembutan jiwa. Oh, kelembutan jiwa. Kelembutan jiwa. Oke, itu melankolis ya. Melankolis. Oke. Sehingga dari kelembutan jiwa itulah saya sangat mudah terpengaruh karena ketika hati kita lembut, ada sesuatu saja yang sangat mungkin kita tidak pernah perhatikan. Tapi karena saya lembut, saya bisa membahasakan yang itu. Nah, itu artinya melankolis gitu. Pria juga itu punya sisi kelembutan, itu juga ada. Gitu teman-teman. Bahkan for your information, kebanyakan filsuf-filsuf itu adalah pria yang punya sisi kelembutan itu. Ya. Jadi sah-sah saja kalau misalnya kamu itu menangis, kamu bersedih, nikmatilah momen-momen rapuh di dalam hidupmu itu. Ya, ada lagi pertanyaan Kak? Oke, belum ada pertanyaan. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ini. Masih seputar tentang sufi gitu. Nah, berarti sufi ini melegalkan kalau misalnya pria itu harus bisa rapuh. Oh ya. Gitu. Bisa fragile, Iya. bisa patah hati, Sangat. bisa hancur, Iya. bisa punya masa-masa yang kelam gitu ya. Banget. Dan itu sah saja kalau misalnya pria itu menikmati itu masa-masa itu. Bukan berarti dia lemah kan? Bukan. Oke. Nah tadi kebetulan nyebut filosof ya. Jadi saya lupa apakah Aristoteles atau Socrates itu. Jadi kira-kira Socrates atau Aristoteles dia bilang begini. Seorang pujangga itu adalah ketika dia mulai jatuh cinta. Jadi kata dia semua orang jadi pujangga ketika dia jatuh cinta. Seorang pujangga. Iya. Kalau misalnya dia jatuh cinta. Iya. Jadi siapapun bisa jadi pujangga. Syaratnya dia jatuh cinta. Oke. Nah, jatuh cinta itu kan ruang hati ya. Iya. Oh my God. Iya kan? Yes. Makanya kata Sufi, orang yang tidak punya hati dia tidak pernah jatuh cinta. Nah, catat itu. Orang yang tidak punya hati berarti dia tidak pernah jatuh cinta. That's the point. Oke, ini menarik loh. Wah, saya semakin suka ini dengan ini gitu. Dan artinya itu menunjukkan bahwa hati menjadi ruang untuk menampung rasa ya. Jatuh cinta itu kan sesuatu yang melibatkan kedalaman hati ya. Sehingga dari situlah
hati saya ya kalau cinta datang berbunga-bunga, ketika cinta pergi dia akan rapuh. Oke. Gitu, atau kita sebut patah hati dan seterusnya. Kayak gitu. Dan itu justru sangat natural, alamiah yang seperti itu. Oke. Justru para sufi mempertanyakan kalau ada hati yang tidak pernah jatuh cinta. Justru kalau kamu tidak pernah jatuh cinta, kamu harus memeriksa hatimu itu. Kamu harus periksa dengan hatimu. Oh, begitu ya. Nah, ini menarik. Berarti kalau misalnya seorang pria itu dia jatuh cinta, terus kayak dia ingin mengekspresikan rasa cintanya, sah? Sangat sah. Oke. Sangat sah. Dan ada hadis Nabi itu justru dianjurkan. Oh, iya, ada hadis dari Rasulullah. Ketika kau jatuh cinta, ungkapkanlah cintamu kepada pasanganmu. ampun. Berarti harus diungkapkan ya? Iya, ungkapkan. Berarti Jadi, kalau dipendam itu salah juga? iya, rasa itu harus diekspresikan. Karena bagaimana pasangan tahu kalau dia cinta kan? Iya. Makanya banyak di Iya, film-film itu, ya diam aja itu. Dan sebenarnya dia suka cuma karena dia gengsi untuk mengutarakan gitu. Nah itu, Kayak gitu. kalau kamu suka, kalau kamu cinta, bilang saja, gengs. Kita itu bukan hidup di sinetron yang ketika pemerannya itu diam, penonton di rumah bisa dengar suara hatinya gitu. Jadi please ungkapkanlah gitu. Jangan pernah takut hanya karena kamu cowok alpha itu misalnya, ya kan? Cowok sigma misalnya, jangan pernah takut, ungkapkanlah gitu. Apapun perasaannya, ungkapkanlah, please, ungkapkanlah gitu. Nah, ini masih berbicara soal jatuh cinta, ini menarik sekali gitu. Nah, terkadang itu orang tidak mau mengungkapkan rasa cintanya karena yang pertama adalah dia takut ditolak. Dia takut adanya ignorance, penolakan gitu. Sehingga dia memilih untuk bercinta di dalam diam. Nah, apakah itu sah juga? Tapi begini, cinta itu sebenarnya tidak peduli dia ditolak atau diterima. Merinding nih. Oke, gitu. Tugas dia hanya mengekspresikan. Dan bagi Sufi itu karunia Tuhan. Oh, justru kalau misalnya bisa diekspresikan itu karunia ya? Iya, jatuh cinta itu ini karunia Tuhan. Tidak semua orang pernah merasakan jatuh cinta. Oke. Makanya dalam tradisi Sufi itu adalah percikan dari cinta Tuhan. Oke. Terus kalau misalnya orang yang sudah trauma jatuh cinta ini, gini. Nah, saya selalu membahasakan itu memang wajar kalau trauma karena kita harus sadar objek cinta kita sesuatu yang terbatas. Ya. Oke. Padahal cinta itu lautan yang tak bertepi. Jadi Wih, merinding terus nih, sumpah merinding terus ini dari tadi nih. Cinta adalah lautan yang tidak bertepi. Maksudnya ketika orang jatuh cinta, dia akan merasakan luapan ketidakterbatasan. Iya sih. Iya kan? Gitu. Dia jam telepon yang tidak terbatas, jam chat WhatsApp yang tidak terbatas, sleep call misalnya sebelum tidur, nempel terus sampai pagi gitu. Dia sedang merasakan ketidakterbatasan. Sayangnya objeknya terbatas. Oh, dia terbatas dalam hal? Dia jatuh cinta kepada wujud yang terbatas. Oke, iya betul. Setiap manusia itu punya keterbatasan. Betul. Makanya ada kata-kata ketika kau jatuh cinta, cintailah juga keterbatasan dia. Cintailah juga kekurangannya, jangan kelebihannya aja guys. Cintailah kekurangannya please. Terima apa adanya, bukan ada apanya gitu. Oh, begitu ya? Gitu. Berarti kalau misalnya cinta itu memang harus diungkapkan gitu kan? Dong. Oke. Tapi justru saat ini tuh yang muncul juga adalah ketika seseorang itu dia jatuh cinta, dia kebanyakan itu menikmati perasaan cintanya sendiri gitu. Karena seperti yang sudah tadi saya bilang bahwa dia takut ditolak atau mungkin dia takut karena dia punya teman mungkin akan mengejeknya gitu karena dia mencintai objek mungkin yang salah di pandangan teman-temannya. Nah, itu bagaimana pandangannya? Ini ya soal bagaimana dia mengekspresikan cinta mungkin itu sesuatu yang lain. Maksudnya memang ada orang lebih memilih untuk dia memendam rasa yang dia miliki. Dari rasa yang dia pendam itu
biasanya orang menggunakan energi itu untuk menghasilkan karya yang lain ya. Oke. Entah dia nulis puisi, entah dia nulis novel, dari rasa yang dia pendam yang selama ini mungkin dia rasakan kepada seseorang. Oke. Dan itu sah-sah saja. Cuma kalau kita masukkan dalam tradisi Sufi, sekali lagi tugas cinta itu ya mengungkap ini aja. Oke, mengungkapkan. Mengungkapkan Oke, aja. saya masih penasaran juga dengan tradisi Sufi ini. Nah, bagaimana Sufi ini melihat luka? Oh, luka. Iya, atau pain. Itu bagaimana cara pandang Sufi untuk melihat itu dan menyikapi luka itu? Gitu. Ada luka yang berasal dari di luar diri. Ada luka yang berasal dari dalam diri. Nah, saya selalu mencontohkan begini. Kenapa kita suka nonton film drakor? Iya. Aku juga drakor. Dan, karena kita biasanya bahagia dan derita itu selalu dari luar. Saya baru tadi makan pisang goreng, kan? Saya merasakan bahagia. Artinya kebahagiaan saya ini dari luar. Oh, dari luar, dari pisang gorengnya Pisang itu. goreng. Nah, ketika tidak ada pisang goreng, saya juga terluka. Jadi bahagia dan derita saya itu biasanya dari luar. Dari luar. Dari luar. Oke. Oke. Nah, kadang ketika saya menemukan bahagia dan derita dalam diri saya tidak lagi terpengaruh di luar. Mau ada pisang goreng, mau tidak ada pisang goreng, itu tidak lagi berpengaruh dalam diri saya. Karena bahagia dan derita berasal dari dalam diri saya. Kan? Seperti apa bentuknya? Seperti bahagia dan derita yang Tuhan berikan ke dalam hati. Kan? Kadang saya merasa jauh dari Tuhan, saya derita. Kadang saya merasa dekat dengan Tuhan, saya bahagia. Tetapi yang di luar ini tidak lagi berpengaruh ke dalam diri. Nah, tapi bagi sebagian orang biasanya jalan untuk masuk ke Tuhan itu biasanya luka dari luar. Iya, betul. Misalnya dia ditinggal pacar, Betul. rekeningnya habis. Rekeningnya nggak ada uang itu kayaknya luka terus sih Pak gitu. Kalau nggak ada uang itu mah itu luka terus. Itu luka yang mendalam gitu. Nah itu perlahan-lahan. Jadi ketika derita datang bertubi-tubi, dia akan bertanya, ini semua apa sih? Gitu kan? So what gitu? Ini semua apa sih? Dia biasanya ketika datang derita bertubi-tubi akan melahirkan satu pertanyaan eksistensial. Pertanyaan tentang kedalaman diri. Ini semua apa sih? Kok saya begini-begini? Kalau saya sudah berusaha, saya ini kok derita ini datang bertubi-tubi. Dia akan mempertanyakan semuanya. Nah, ketika dia pertanyakan, biasanya dia masuk ke dalam. Itu. Makanya ada quote Rumi, derita adalah jembatan di mana cahaya Tuhan masuk ke dalam hatimu. Luka tidak selamanya buruk, teman-teman. Luka itu adalah jembatan untuk Tuhan ingin berhubungan kembali, gitu, reconnected dengan dirimu, gitu. Oh, gitu ya. Iya. Oke. Gitu. Berarti sebenarnya luka itu tergantung cara pandang kita untuk melihatnya, gitu. Apakah dia itu sebagai aib, ataukah dia itu justru sebagai kekuatan yang baru di dalam diri kita. Jadi gitu. intinya bukan pada luka, intinya memaknai luka. Nah itu, bukan siapa yang memberimu luka gitu, tapi bagaimana kamu memaknai luka yang diberikan oleh siapa. Seru sekali. Ada pertanyaan Kak? Oh, belum ada pertanyaan gitu. Jadi ini menarik sekali ya, kita belajar tentang luka, tentang cinta gitu. Nah, kesimpulannya adalah berarti sah kalau misalnya seorang pria itu bisa trauma, sangat sah, bisa terluka, dan juga bisa rapuh, melankolis atau metal. Silakan melankolis total, metal. Silakan untuk kalian menikmati perasaan-perasaan feminis kalian, karena itu sebenarnya adalah anugerah gitu. Air mata itu anugerah gitu, rasa kecewa itu anugerah, dan itu semuanya sah gitu. Tinggal bagaimana cara kamu memaknainya. Oke, kita akan jumpa kembali minggu depan atau besok di Ngobrol Santai kita.